Assalamualaikum Sobat Ngeluyur. Kali ini saya akan menayangkan video bagaimana cara kita belajar soal-soal P3K di Kemdikbud atau dari webnya Kemdikbud, yaitu Guru Belajar seri P3K. Langkah pertama, kita harus mencari alamat atau websitenya Guru Belajar. Ketikkan di Google saja Guru Belajar, nanti muncul ada beberapa. Kita pilih yang program Guru Belajar multiseri yang seri P3K. Nah, ini muncul seperti ini halamannya. Kita klik mulai belajar, program Guru Belajar dan berbagi seri belajar P3K. Ini saya sudah punya akun di Guru Belajar, sudah tersimpan di komputer saya, tinggal klik masuk. Nah, ini sudah tertera, ada nama saya. Kemudian saya pilih belajar mandiri calon guru ASN P3K. Nanti muncul. Ini saya juga sudah daftar. Saya daftar kemarin hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Sekarang sedang berlangsung tryout-nya. Waktunya itu 1 minggu. Jadi dari hari Sabtu kemudian ketemu hari Sabtu lagi. Kemarin saya daftar itu tidak langsung bisa klik tautan fasilitas ini, tapi masih menunggu, ada tulisannya menunggu 10 menit atau logout dulu. Karena lama, saya logout dulu, baru 30 menit kemudian saya login baru bisa masuk. Di sini ada bagian pendahuluan, matematika, dan pedagogi. Kalau pendahuluan isinya seperti ini. Penjelasan tentang modul belajar mandiri, ini untuk apa, siapa, dan ada tuntunan alur pembelajaran modul. Buka websitenya, kemudian ada kita memilih bidang studi. Saya bidang studinya matematika, saya pilih matematika. Jadi tadi yang tampil ada mapel kita matematika dan ada seri pedagogi. Untuk matematika, nah tampilannya seperti ini. Ini dijelaskan di awal, ada alur pembelajaran modul. Jadi ada bidang studinya itu ada beberapa pembelajaran. Pembelajaran 1, 2, 3 sampai N. Kemudian penilaian dirinya. Jadi kalau kita klik pembelajaran 1 nanti muncul ini pengantar, belajar mandiri, ruang kolaborasi, komunitas belajar, dan review pembelajaran. Jadi kalau ada 5 pembelajaran tinggal dikalikan saja. Ini untuk matematika, materinya ini 1 bilangan, 2 aljabar dan program linear, 3 logika matematika, dan seterusnya ada 5 tadi. Selanjutnya seri pedagogi. Di seri pedagogi ini juga seperti tadi di bagian matematika. Ada pengantarnya, ini juga dijelaskan alur pembelajaran modul pedagogi seperti tadi. Di sini untuk pedagogi ada 7 pembelajaran. Ini materi kuliah ya. Sama, tadi matematika juga materi kuliah. Yang pertama ada pengantar. Nanti bisa terlewati kalau sudah tercentang semuanya. Untuk pengantar dijelaskan ada indikator pencapaian kompetensi dan materi pokoknya. Kita kembali ke back to course. Kalau sudah dibuka nanti sudah langsung centang biru. Kemudian bahan belajar. Bahan belajar kita lihat ada tadi materi sedikit, kemudian ini tadi babnya teori belajar, di sini ada materinya. Materinya seperti ini, dan ini yang warna biru ini jika diklik nanti akan muncul file PDF-nya. Nah, seperti ini file PDF-nya. Ada 34 halaman, silahkan dibaca-baca atau langsung ke bagian rangkuman. Ada 4 teori pembelajaran ya, sama seperti dulu zaman kuliah. Sudah pernah dijelaskan oleh dosen kita. Lanjut kita klik bahan paparan. Ini ada
bahan paparan berbentuk PDF, yang lainnya ada yang berbentuk PowerPoint, berbeda-beda. Nah, ini juga ada petunjuknya. Kita bisa membaca jurnal secara online atau mengunduh untuk belajar secara offline. Silahkan diklik saja. Kalau sudah, kita lanjutkan. Seberapa pahamkah Anda? Nah, ini diklik nanti biar semakin komplit. Kalau sudah, kita klik seberapa pahamkah Anda, berarti berisi soal-soal. Kita sudah paham atau belum? Ada 2 soal. Kalau ini 2 soal, usahakan benar semua. Tapi kalau salah, kita bisa mengulangi lagi sampai mendapatkan jawaban yang benar. Kalau mengulangi lagi, nanti pilihan jawabannya diacak lagi. Enaknya seperti itu kalau di bahan belajar ini tadi. Karena saya sudah mengerjakan, jadi saya kembali ke back to course yang awal tadi. Kita lanjutkan ke ruang kolaborasi. Isinya seperti ini. Nah, ini juga ada file PDF-nya, dibaca-baca, kemudian kita kerjakan di sini. Soalnya apa yang dicetak tebal itu? Temukan poin-poin penting dalam artikel tersebut terkait teori belajar dan diskusikanlah. Cara diskusinya gimana? Kita bisa klik tombol add new topic untuk menambahkan diskusi baru dan atau tombol reply untuk menanggapi topik diskusi yang sudah dibuat peserta lain. Jadi kita bisa hanya memilih add new topic atau reply saja atau keduanya. Saran saya sebaiknya pilih add a new topic. Berarti kita menulis bebas topik baru yang berkaitan dengan PDF tadi yang dijelaskan di bagian diskusi ruang kolaborasi tadi. Ada contohnya, ini sudah banyak yang menuliskan tanggapannya. Menuliskan reply juga boleh, tapi kebanyakan menulis topik baru. Kita kembali ke kurs tadi. Selanjutnya komunitas belajar. Kita lihat isinya. Nah, ini juga sama seperti tadi ruang kolaborasi. Kita harus menuliskan tanggapan kita. Bisa add new topic atau reply. Pilih salah satu. Kalau untuk komunitas belajar, isinya itu biasanya pertanyaan tentang apa yang kita inginkan dari apa yang sudah kita pelajari. Selanjutnya review pembelajaran. Ini yang sedikit sulit. Bukan sedikit, kalau kita belajarnya sungguh-sungguh pasti bisa. Kalau hanya main-main, ya nilainya ini seperti nilai saya ini. Pertama kali saya santai-santai ini mengerjakan soal, ada 7 soal, saya cuma benar 2 soal, nilainya 2,86. Itu masih silang merah, padahal kalau mau lulus harus centang hijau. Yang kedua saya juga baru benar 4, nilai saya 5,71. Yang ketiga baru saya benar 6, nilai 8,57. Ini baru centang hijau. Kalau sudah centang hijau berarti aman. Dilihat dari stikernya ini juga berbeda-beda. Nilai benar 2, oke. Nah, ini reviewnya. Contohnya soal nomor 1, nilai saya 1, poin saya 1. Ini benar ya. Jawabannya B. Nomor 2 salah. Soalnya seperti ini. Nomor 3 benar, nomor 3 benar. Berarti saya benar 2, tadi nomor 1 dan nomor 3 saja. Yang selain itu salah. Poin saya 0. Nah, kalau sudah kita finish review. Kembali ke tadi halaman nilai tadi. Kemudian kita review yang kedua. Soalnya itu berbeda, ada yang sama tapi tidak semuanya. Makanya saya masih gagal lagi. Saya pikir
Soalnya sama, sudah saya ingat-ingat jawabannya tadi, ternyata soalnya berbeda. Jadi setelah percobaan kedua, percobaan ketiga itu saya belajar dulu. Kalau ini saya benar 4. Benar 4 berarti nilainya 4 dibagi 7. Nah, nilai saya yang kedua itu 4 bagi 7, 5,71. Yang ketiga, saya benar 6. Nilainya berarti 6 bagi 7, 8,57. Dijelaskan di situ ada hari, tanggal, mulainya jam berapa, selesainya jam berapa, waktunya berapa. Yang benar berapa soal dari 7 soal, ada nilainya 8,57 dari total nilai 10. Kalau ini saya berhasil, stikernya juga beda. Ini nilai saya 6. Soalnya bisa dilihat ada yang berbeda, ada beberapa yang sama. Ini untuk seri pedagogi. Ini review. Ketika nilai saya sudah 8,57, tadi sudah muncul centang hijaunya. Jadi saya tidak perlu mengulangi lagi. Kalau mau mengulangi lagi, nggih monggo. Sampai nilai 10 juga silahkan. Nah, ini pembelajaran 1 sudah, 2. Pembelajaran 2 sama isinya. Tapi untuk pembelajaran 2 saya mengerjakan langsung dapat nilai 10, benar semua. Satu kali mengerjakan benar 7 dari 7 soal, nilai 10, dan ini langsung mendapatkan centang hijau. Jadi saya tidak mengulangi lagi. Nilainya sudah lulus, jadi tidak perlu mengulangi lagi. Bisa lanjut ke berikutnya. Pembelajaran 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat di pembelajaran 6, saya sudah mengerjakan yang bagian pengantar, bahan belajar, karena kalau pengantar sama bahan belajar ini tinggal klik-klik saja, mudah. Yang ruang kolaborasi belum saya contohkan di sini. Nah, ruang kolaborasi biasanya ada tampilan PDF, PowerPoint. Kalau ini kebetulan tampilannya video YouTube. Jadi kita perhatikan dulu videonya. Nah, ini. Temukan poin-poin penting dalam video tersebut terkait konsep penilaian dan diskusikanlah. Harusnya kita tonton video sampai selesai. Tapi untuk mengakalinya, kita bisa lihat saja komennya, topiknya orang-orang. Nah, yang dibahas di situ apa? Tentang penilaian. Tentang konsep penilaian. Kita tuliskan judulnya konsep penilaian. Konsep penilaian itu ada 3 pendekatan. Gunakan bahasa kita sendiri ya. Penilaian dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Antara lain, apa saja tadi? Saya lihat jawaban peserta lain ada di bawahnya. Kemudian kita pelajari. Kalau mempelajari sulit, kita bisa melakukan copy paste. Wah, ini cara yang jangan ditiru ya, karena kalau kita mau belajar, kita pasti bisa, dan kita memang harus belajar dengan sungguh-sungguh agar nanti lolos. Kalau ini kan try out, nanti kalau sudah ujian beneran, gimana? Kita nggak bisa lihat jawaban orang lain, harus jawaban dari kita sendiri. Kemudian post to forum. Nanti sudah di post, ada tulisannya di situ sudah berhasil ditambahkan, tapi kita punya 30 menit untuk mengeditnya jika ingin mengedit. Kalau tidak ingin diedit setelah 30 menit berarti sudah tertulis di situ. Kita kembali ke awal tadi. Untuk komunitas belajar isinya juga sama seperti ruang kolaborasi. Saya biasanya kalau
waktunya mepet, saya klik dulu pengantar bahan belajar. Nanti kalau sedikit senggang, saya masuk ke ruang kolaborasi. Dan kalau punya waktu penuh dan penuh konsentrasi, saya baru mengerjakan review pembelajaran. Ini untuk refleksi pembelajaran belum bisa diklik karena saya tadi belum selesai. Bisa di logout sewaktu-waktu, kita mengerjakan selanjutnya di waktu-waktu senggang karena tiap orang kan waktunya berbeda-beda. Ini memang benar-benar butuh waktu. Ini untuk soal pedagogik ya. Kalau untuk soal mapel matematika tadi sudah saya buka, itu soalnya soal kuliah. Jadi kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh. Saya baru mengerjakan satu pembelajaran saja dan mengulang-ulang untuk review penilaiannya. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat dan kita harus menambah semangat belajar. Semoga kita bisa lolos seleksi P3K. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.